Pernah kepikiran nggak sih soal sihir di balik navigasi HP kita? Ternyata ada sebuah teknologi tersembunyi yang ngatur cara kita bepergian, cara kita nanggepin bencana, bahkan cara kita ngerancang kota. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik peta-peta cerdas ini. Sistem Informasi Geografis, atau yang biasa disingkat SIG. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Buka aplikasi peta, ketik tujuan, dan dreng! Tiba-tiba muncul satu jalur biru yang nuntun kita ngelewatin jalanan yang bahkan kita nggak tahu. Gimana coba caranya dia bisa tahu? Ini tuh jauh lebih dari sekedar gambar jalan biasa. Di belakang layar ada sebuah sistem yang super canggih yang bisa mikir, nganalisis, dan bahkan ngambil keputusan. Nah, inilah yang bakal kita kulik bareng-bareng. Oke, yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Buat ngertiin peta cerdas, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya sistem yang jadi otaknya? Gampangnya gini, SIG itu adalah sistem komputer yang canggih. Seperti yang tertulis di sini, tugasnya itu ngumpulin, nyimpen, nganalisis, sampai nampilin data yang ada hubungannya sama lokasi di bumi, atau data spasial. Inilah otak di balik semua peta cerdas yang kita pakai. Nah, kunci keajaiban SIG itu ada di kemampuannya buat ngegabungin dua jenis info. Pertama, ada data spasial, ini soal di mananya, contohnya ya titik lokasi sekolah di peta. Terus yang kedua, ada data atribut, ini soal apanya, detail informasinya, kayak nama sekolah, jumlah murid pas kita klik titiknya. Nah, SIG inilah yang jadi jembatan antara keduanya. Dan ini bukan sulap ya, ini tuh science. SIG itu ibarat titik pertemuan dari 4 bidang yang hebat. Seninya bikin peta atau kartografi, kekuatannya statistik, kecepatannya ilmu komputer, dan tentunya konteks dari geografi. Gabungan keempatnya inilah yang bikin SIG jadi super sakti. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu SIG. Yuk kita intip dapur pacunya, kita lihat apa aja sih komponen yang bikin sistem ini benar-benar jalan. Coba bayangin SIG itu kayak satu ekosistem yang lengkap. Pasti ada perangkat kerasnya, ya komputernya, terus ada perangkat lunak atau software khusus yang jalan di situ. Keduanya ini ngolah bahan utamanya, yaitu data. Tapi semua itu nggak ada gunanya tanpa manusia, para ahli yang menganalisis, dan juga metode atau aturan main yang jelas biar hasilnya akurat dan bisa dipercaya. Dari kelima komponen tadi, data itu bener-bener jantungnya SIG. Tanpa data yang bagus, SIG itu ya cuma software kosong melompong. Yuk kita lihat lebih dekat gimana data ini digambarin. Bentuk data paling simpel itu ya titik. Anggap aja kayak kita ngepin satu lokasi di peta. Setiap rumah sakit, ATM, atau bahkan satu pohon spesifik, itu bisa diwakili sama satu buah titik. Selanjutnya, kalau titik-titik tadi kita sambungin, kita bakal dapat garis. Ini pas banget buat ngambarin hal-hal yang punya panjang tapi nggak punya luas. Contohnya ya jalan raya, jaringan pipa, atau aliran sungai. Dan terakhir, kalau garis-garis itu kita sambungin lagi sampai ngebentuk sebuah area tertutup, kita dapat yang namanya poligon. Ini biasanya dipakai buat nentuin batas-batas, kayak batas negara, danau, atau zona perumahan di sebuah kota. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita geser dari gimana caranya ke kenapa ini penting. Yuk kita lihat dampak luar biasa SIG dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah SIG benar-benar nunjukin taringnya. Jadi ini bukan cuma soal bikin peta yang kelihatan bagus ya, tapi soal gimana kita bisa pakai peta itu buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Ini contoh yang keren banget. Coba bayangin kamu punya dua peta transparan. Satu peta isinya area hujan deras. Peta satunya lagi isinya lereng-lereng yang curam. Nah, sama SIG, kedua peta ini ditumpuk. Kling! Langsung kelihatan kan area mana yang lerengnya curam dan hujannya deras. Itulah zona bahaya longsor. Nah, analisis semacam ini disebut analisis tumpang susun atau overlay. Dan ini nih yang ngejawab pertanyaan kita di awal tadi. Analisis jaringan itu adalah fungsi yang hitung semua kemungkinan rute di antara jutaan ruas jalan sambil mikirin macet, batas kecepatan, dan penutupan jalan buat ngasih kamu satu jalur yang paling optimal. Itulah kekuatan SIG yang ada di kantong kita semua. Aplikasinya ada di mana-mana dan benar-benar ngubah dunia. SIG ngebantu kita metain rute evakuasi pas bencana, ngelacak penyebaran penyakit, ngerencanain kota yang lebih baik, bahkan mantau penggundulan hutan dari satelit. Ini adalah alat yang ngasih kita kemampuan buat bikin keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. Jadi, gimana semua ini bisa nyambung jadi satu? Yuk kita rangkum dan lihat gambaran besarnya.
Setiap proyek SIG itu biasanya ngikutin alur kerja yang logis, mulai dari ngumpulin data mentah dari dunia nyata, terus dimasukin ke sistem, dibersihin dan dirapikan, baru dianalisis buat nemuin wawasan penting, dan terakhir hasilnya ditampilin dalam bentuk yang gampang kita pahami. Tentu aja nggak ada teknologi yang sempurna. SIG itu emang canggih banget, akurat, cepat, dan bisa ngolah data segunung. Tapi di sisi lain, softwarenya bisa mahal, butuh keahlian khusus buat makainya, dan yang paling penting, hasilnya itu sangat bergantung sama kualitas data yang kita masukin. Intinya, kalau yang masuk sampah, ya yang keluar juga sampah. Pada akhirnya, inilah poin krusialnya. SIG itu ngasih kita semacam kacamata geografis buat ngelihat dunia. Dia bisa ngubah data mentah jadi wawasan spasial, ngebantu kita ngelihat pola-pola yang mungkin nggak akan pernah kita sadari kalau cuma lihat tabel atau grafik biasa. Peta ini tuh makin pinter setiap harinya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa kita petakan, tapi dengan semua data ini di ujung jari kita, masalah-masalah besar dunia apa sih? Mulai dari perubahan iklim sampai kesehatan global yang akhirnya bisa kita pecahkan? Masa depan itu ada di peta ini. Terima kasih telah menyimak.